Dalam kaitan itu, saya dapat sampaikan bahwa lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 dan 2026. Dan dalam laporan terbarunya, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian perkembangan geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan. Ketidakpastian perdagangan antara utamanya Amerika Serikat dan Tiongkok sedikit menurun setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara. Walaupun tentu saja kita melihat perkembangan pada hari ini, keputusan dari Amerika Serikat berkaitan dengan tingkat tarif kepada sejumlah negara-negara lain, termasuk Indonesia. Namun, sekalipun demikian, tensi geopolitik terlihat kembali meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, seiring terjadinya perang Israel dan Iran, disusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama di Iran. Tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan. Di tengah perkembangan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi dan sebagian besar di bawah ekspektasi perakiraan sebelumnya. Hal ini mendorong kebijakan fiskal dan moneter global yang lebih akomodatif. Di Amerika Serikat, meski outlook pertumbuhan ekonomi diturunkan, Bank Sentral Amerika, The Fed, masih belum menurunkan suku bunga dan mempertahankannya untuk FFR di kisaran 4,25 sampai 4,5%. Menunggu kejelasan kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi. Sementara itu, perekonomian domestik masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun, dengan inflasi inti tercatat termoderasi di level 2,37%. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan pada Mei 2025 mencatatkan surplus cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya. Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan, terutama didorong oleh pertumbuhan positif pada ekspor produk pertanian dan manufaktur dalam 3 bulan terakhir. Peningkatan ini berhasil mengimbangi penurunan yang terjadi pada ekspor produk pertambangan dan komoditas lainnya. OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan tentunya kinerja debitur sektor real yang memiliki exposure terhadap risiko terkait. Di samping itu, OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk meneruskan melakukan asesmen atas perkembangan terkini dan melakukan asesmen lanjutan, sehingga diharapkan mampu mengambil langkah antisipatif untuk memitigasi potensi peningkatan risiko. OJK sedang memproses perizinan dalam rangka penetapan kelembagaan perusahaan induk konglomerasi keuangan yang disingkat PIKK sebagai tindak lanjut POJK nomor 30 tahun 2024 tentang konglomerasi keuangan dan PIKK, serta sedang menyusun RPOJK tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi PIKK. Saya kembalikan, Bu Kiki. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya rekan-rekan media kita akan menyimak update dari sektor pasar modal, derivatif dan juga bursa karbon yang akan disampaikan oleh Pak Inarno Jayadi. Silakan. Terima kasih Bu Kiki. Selamat pagi rekan-rekan media. Saya akan menjelaskan terkait dengan RDKB bulan Juni 2025 terkait dengan pasar modal, derivatif keuangan dan juga bursa karbon.
Di tengah dinamika perdagangan global dan geopolitik, pasar saham domestik secara month to date mengalami sedikit pelemahan 3,46% di level 6.927,68. Sedangkan secara year to date melemah sebesar 2,15%. Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar 12.178 triliun rupiah atau turun 1,95% month to date atau turun 1,28% year to date. Sementara itu, non-resident mencatatkan net sell secara month to date pada Juni 2025 sebesar 8,38 triliun rupiah dan secara year to date net sell sebesar 53,57 triliun. Adapun di pasar obligasi, ya, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,18% month to date ke level 414 dan investor non-resident mencatatkan net sell sebesar 7,36 triliun secara month to date dan secara year to date net buy sebesar 42,27 triliun rupiah. Di industri pengelolaan investasi per 30 Juni 2025 nilai aset under management tercatat sebesar 844,69 triliun rupiah atau turun 0,19% month to date atau secara year to date naik sebesar 0,87%. Dengan reksadana tercatat net subscription sebesar 0,45 triliun rupiah secara month to date dan secara year to date net redemption sebesar 2,02 triliun rupiah. Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai 142,6 triliun rupiah dengan 8,49 triliun rupiah diantaranya merupakan fundraising dari 16 emiten baru. Untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding atau SCF, sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 25 Juni 2025, terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 851 penerbitan efek dari 525 penerbit dan juga 182.635 pemodal serta total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar 1,6 triliun rupiah.